وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا إنك سميع العليم. Puji syukur kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari di bulan Ramadan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis hadis Allah penuh dengan barokah ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga umat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan lagi daurah di bulan suci Ramadan, yakni di daurah yang ketiga, dan insyaallah pada sore hari ini kita akan mulai membahas tentang wakaf dan ibtidah. Dan insyaallah sebagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali yang menjelaskan tentang makna tartil, yakni salah satu makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum, yakni dengan mentajwidkan huruf dan mengenal standar dan wakaf ibtidah. Dan insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar bagaimana cara wakaf dan ibtidah yang benar sehingga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang sudah mentartilkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah untuk materi kita pada daurah wakaf dan ibtidah ini insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Abid Fathur Rahman Arif. Nah, namun sebelum itu kami sedikit membacakan biografi dari pemateri kita agar kita lebih kenal dengan beliau. Beliau bernama Ustaz Kiai Al-Haj Abid Fathur Rahman Arif. Beliau tinggal di Jakarta, kemudian lahir pada tanggal 4 September 1998. Dan sekarang beliau beralamat di Bekasi, di kelurahan di Kemang Pratama 3, kelurahan Sanjang Jaya, Bekasi 17104 Baik, dan beliau alhamdulillah pendidikan terakhir merupakan magister dan bergelar akademik S.Hum MSI. Dan alhamdulillah beliau juga sekarang memimpin di pesantren di Pesan Bisa di Kukusan. Dan beliau juga memiliki riwayat pendidikan non formal. Beliau merupakan pernah tahfadz ilmu tajwid, kemudian pondok pesantren Al-Mustaqimiyah Bogor, program Indonesia Mulia 2017, tahfadz tahfidz Al-Quran. Baik, dan alhamdulillah beliau juga sudah khatam 30 juz Al-Quran. Dan beliau sekarang sedang bertalaki untuk mendapat qiraah asyraf pada Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar. Baik, jadi untuk pasukan waktu untuk mendapatkan keberkahan di acara doa kita pada hari ini, baiklah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah dan doa wahid Islam salatah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا في فقهنا وفقه أهلنا وقرابته لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه
فقي أهلنا وقرابتي لنا في ديننا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل على أن دائما في الأمة قيام الكرامة صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, baik. Selanjutnya kita beranjak ke selanjutnya yakni pembacaan ayat Al-Quran. Insya Allah akan dibawakan oleh akhuna Sultan Muhammad Sultan Al-Fahim. Boleh tafadhal ilaihi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
Semoga yang membaca kita mudahkan, mendapatkan rahmat Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi insya Allah kita akan langsung masuk pada materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Al-Hajj Habib Fathur Rahman Arif MSI. Jadi sebelum itu kami himbau kepada para peserta online khususnya dan teman-teman yang offline, jika nanti ketika materi sedang berlangsung untuk peserta yang offline untuk mematikan mic-nya supaya tidak mengganggu peserta lain yang sedang menonton. Syukron, baiklah kita serahkan kepada materi yang pada Ustaz Habib Fathur Rahman Arif. Walhamdulillah ilaihi masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para peserta daurah kitab Al-Muqtafa fi Bainil Waqti wal Ibtida rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi santri dan santriwati Karimil Quran Institute dan juga para peserta yang menyimak melalui daring dengan Zoom meeting. Semoga dengan pertemuan perdana ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di bulan Ramadan, syahrul fihi unzilal Quran, bayyinatin hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan kita mendapatkan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang agung, salah satu ibadah yang mulia yang dapat kita tingkatkan di bulan Ramadan yaitu adalah menuntut ilmu. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Karim Bil Quran yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyampaikan daurah ini, dan semoga ini kesempatan yang terus berjalan khususnya dengan Yayasan Bisa, sehingga kita bisa terus bermusyarakah, muawanah, saling berkolaborasi dalam menjalankan sarana keilmuan dalam daurah ataupun yang lainnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Muqtafa fi Bayanil Waqti wal Ibtida. Kitab ini kita akan berkenalan dulu dan saya akan menyampaikan metode saya dalam mengajar daurah ini. Kita tetap akan memiliki kitab. Jadi khusus untuk santri Karim sudah pada pegang semua ya. Sudah pada pegang kitabnya. Bagi para peserta mungkin yang menyimak, maka bisa menyimak melalui kitab yang telah ada atau melalui PDF. Atau saya juga memberikan fasilitas berupa PowerPoint yang akan diberikan di akhir sesi, tidak di awal ya, agar para peserta dapat menulis terlebih dahulu secara mandiri tanpa berpatokan langsung kepada apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Kitab Al-Muqtafa ini saya rasa masih banyak yang belum tahu ya. Karena ketika kita membahas ilmu Quran atau ulumul Quran, yang paling sering itu adalah tajwid. Kalau kita berbicara tentang kaitannya dengan lafaz Quran, umumnya kita mengenal tajwid atau langsung kepada khilaf terkait cara baca itu qiraat.
Kalau kita membahas tentang makna, kita umumnya langsung paham dan mengkaji tentang tafsir dan usulnya, usul tafsir. Tetapi ada ilmu yang menghimpun keduanya. Jadi ada ilmu di dalam cabang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas yang berkaitan dengan substansi dari Al-Quran. Yang umumnya itu merupakan paduan dari ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu syariah yang saling berkolaborasi. Ya, seperti ada ilmu ilmu nasikh mansukh, ada qiraat, ya, ada usul fikih, ada usul tafsir dan tafsirnya, ada asbabun nuzul dan segala halnya, termasuk salah satu ilmu yang mengkolaborasi di antara ilmu-ilmu yang ada, khususnya mengkolaborasikan antara lafaz dengan makna, adalah ilmu waqaf dan ibtidah. Kalau kita belajar ilmu tajwid, kan kita fokus saja kepada lafaz. Bagaimana cara kita mengucapkan huruf ain, huruf ha, huruf kha, huruf dhad. Lalu bagaimana kita membedakan huruf-huruf yang berbeda, ya, dari sisi makhrajnya ataupun memiliki kesamaan dalam makhraj dengan sifatnya. Bagaimana kita menerapkan hubungan antar kata dan dalam kalimat sehingga terjadi hukum-hukum kasuistik tertentu yang kita kenal dari sifat aridah, sifat lazimah. Yang ini pembahasan tajwid mulai dari pembahasan makharijul huruf sampai pembahasan mad. Itu fokusnya pada lafaz. Ya, sama sekali tidak menyinggung aspek makna. Tetapi efeknya akan kepada makna. Khususnya dalam pembahasan makharijul huruf dan sifat. Ya, misalnya kita mengganti ain dengan hamzah, maka akan berubah. Nah, tapi tidak secara langsung membahas makna. Kalau kita berbicara tentang ilmu tafsir dan usul tafsir, maka pembahasannya akan merujuk pada makna yang nanti juga dibutuhkan beberapa perangkat-perangkat lainnya seperti bahasa Arab, seperti usul fikih, seperti qawaid fiqhiyah, seperti ahkam, ilmu ahkam, seperti fikih dan yang lainnya. Ya, maka ada satu sisi fokus ke lafaz, ada satu sisi fokus ke makna. Lalu ada nggak yang menjembatani di antara dua bidang ini, padahal masih sama-sama ilmu Quran? Ada, yaitu adalah ilmu waqaf dan ibtidah. Nah, kalau tajwid itu tahsinul makna, maka saya bisa tahsinul lafaz. Kalau kita belajar tajwid, khususnya teman-teman karim sudah khatam Tuhfatul Atfal, Jazariyah, Faqaniyah, kita fokus kepada tahsinul lafaz, yaitu perbaikan pembenahan lafaz. Maka kalau waqaf itu tidak, ini adalah tahsinul makna. Jadi sama-sama tahsin. Ilmu tahsin juga sama-sama memperbaiki, memperbagus, memperindah. Bedanya berimplikasi kepada makna secara langsung. Dan ilmu waqaf tidak ini adalah ilmu yang memakai pendekatan multidisiplin. Jadi ketika kita belajar waqaf ibtidah, ini sebenarnya kita sudah naik level satu tingkat, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah sering mempelajari tentang makharijul huruf, sifatul huruf, itu sudah bagus. Cuman jangan lupa, kata Imam Ibnul Jazari, "Qad ada tajwidi karil hurufi la budda min ma'rifatil huqufi." Kenapa Imam Ibnul Jazari memasukkan pembahasan waqaf ibtidah itu setelah pembahasan mad? Setelah pembahasan yang sifatnya lafziyah selesai, karena memang mempelajari waqaf ini adalah tingkatan selanjutnya. Artinya bagi seorang pembelajar Quran yang pemula sekali, tidak disarankan langsung belajar waqaf ibtidah, kecuali sudah mencicipi atau mempelajari sebagian dasar dari ilmu-ilmu tajwid atau lafaz itu sendiri. Karena ketika masuk waqaf ibtidah, kita tidak lagi menyinggung misalnya pembahasan idghami gunnah, ikhfa syafawi, ya, perbedaan mat antara tarik syatibiyah dan thayyibul nashr, enggak dibahas sama sekali. Sehingga nanti jangan sampai ini buat para peserta khususnya mungkin dari Zoom, ketika kita membahas tentang ilmu waqaf ibtidah, timbul pertanyaan tentang aspek lafziyah, ya, itu adalah tingkatan dia di bawah ilmu waqaf. Yang dikatakan multidisiplin karena memang menghimpun berbagai ilmu dan berbagai sudut pandang. Ada bahasa Arab, khususnya dari bahasa Arab dari sisi nahwu, dari sisi gramatika, dari sisi qiraat,
adanya perbedaan waqaf ibtidah di antara kalangan ulama itu ada kalanya memang ada perbedaan qiraah yang nanti juga disambung dengan ilmu adil ayat, perhitungan ayat. Ya, ilmu adil ayat ada juga, tapi saya nggak masukkan di sini karena sudah menjadi cakupan dalam ilmu qiraat. Lalu juga berkaitan dengan tafsir, lalu juga berkaitan bahkan dengan aspek inti dalam agama, itu akidah dan fikih, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum agama. Sehingga kita di Allah itu sebenarnya kita sudah berusaha membuka cakrawala pandangan kita ke berbagai sudut ilmu. Seminimalnya bahasa Arab dan tafsir itu seminimalnya kalau kita mau teruskan lagi. Sehingga harapannya ketika kita belajar kitab Al-Mukhtasar, salah satu referensi dalam ilmu waqaf tidak, dapat menambah kemampuan kita di dalam mentahsinkan Al-Quran, yang bukan hanya mentahsinul lafz, tapi tahsinul makna. Ilmu waqaf tidak ini sudah mendapat perhatian yang lama, ya, begitu pula dalam kodifikasinya. Penyusunan ilmu ini sudah lama, sudah sejak era klasik, ya, yang berbarengan dengan ilmu tajwid itu sendiri. Sehingga yang saya ketahui, yang sependek yang saya ketahui, ilmu waqaf ibtidah ini tidak dibentuk dengan mabadi asyrafnya. Ya, kalau kita belajar ilmu tajwid kan itu mabadi al-ifatin asyraf. Setiap ilmu itu ada 10 mabadinya, misalnya al-had, maudhu', at-tamrah, nisbah, al-wadhi', gagasin siapa gitu ya. Kalau tajwid misalnya penggagasnya ada beberapa khilaf, ada yang mengatakan Imam Khattani, ada yang mengatakan Ad-Duri, Al-Baghdadi, ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Fasili Al-Musallam. Itu khilaf karena tajwid itu aspeknya riwayat. Sementara waqaf ibtidah ini yang sependek yang saya ketahui tidak ada pembahasan mabani asyraf. Kenapa? Karena ilmu ini sudah sejalan dengan perkembangan dari ilmu tajwid dan tafsir. Apalagi sifatnya dia sebagai jembatan dari dua ilmu itu. Sehingga tidak dibuat sebagai klasifikasi khusus, walaupun pada akhirnya menjadi kitab khusus dan ilmu khusus. Walaupun nanti pada perkembangan juga ulama membuat ijtihad. Siapa sih penggagas ilmu waqaf ibtidah? Ada yang mengatakan Imam Abu Amr Ad-Dani, yang kita akan bahas nanti. Ada juga nanti mengatakan Imam Al-Ashmuni, yang bahkan nama-nama ini nanti sebenarnya tidak bisa satu kesatuan saja, hanya Ad-Dani saja, hanya Al-Ashmuni saja, gitu ya. Bahkan mereka saling melengkapi. Kenapa? Karena memang ilmu waqaf ibtidah ini menjembatani ilmu tajwid dan tafsir secara khusus, sehingga dia tidak dirumuskan secara spesifik dari mabani asyrafnya. Dan bahasan tentang waqaf ibtidah pun sudah ada pada zaman Nabi, sudah ada pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak zaman kita. Bedanya adalah bagaimana penentuan teori-teorinya. Ya, bagaimana penentuan teori-teorinya? Kenapa Nabi berhenti di sini? Ada sebagian waqaf yang memang sifatnya ditentukan oleh Nabi. Bahkan kita kenal istilah waqaf Jibril, tapi itu nanti dibahas belakangan ya. Karena waqaf Jibril ini juga menjadi pembahasan khusus. Artinya waqaf yang memang Nabi SAW talaki kepada malaikat Jibril, dan Jibril men-stop beliau pada bacaan tersebut. Dan itu menjadi wakaf yang disunahkan kita lakukan, itu nanti di akhir. Sementara wakaf yang kita bahas ini rata-rata sifatnya ijtihadi. Jadi ada wakaf yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya ijtihadi. Tauqifi itu artinya wakaf yang memang bersumber dari riwayat, khususnya dari sunnah, itu hadis Nabi SAW. Adapun secara ijtihadi artinya adalah rumusan dari berbagai macam perspektif ilmu yang berkaitan dengannya. Ya, makanya termasuk pembahasan yang kita akan kaji ini adalah perspektifnya ijtihadi. Artinya nanti akan ada mungkin perbedaan, ada perbedaan mazhab itu jelas. Ya, ada perbedaan mazhab itu jelas. Tetapi kita memfokuskan dengan Ad-Dani karena kitab inilah yang paling utama. Jadi rujukan bagi kitab-kitab waqaf ibtidah setelahnya. Seperti ada kitab lain seperti kitab Manarul Huda, karangan Imam Al-Ashmuni, tapi beliau datang setelah Ad-Dani dan kitabnya lebih tebal. Kelebihan Al-Muqtafa ini kitabnya ringkas ya, hanya segini ya. Yang ini hanya 100 atau 120 halaman. Kita akan sama pun baik itu Darus Sahabah atau Muqtafa Auladi Syekh sama-sama dari Mesir itu sama. Belum kitabnya masih ringan, kita bisa
kaji dalam beberapa pertemuan ya. Walaupun untuk daur kali saya yakin nggak habis juga karena 5 pertemuan ya. Tapi mana mudah-mudahan lebih tebal lagi dari ini 200 halaman ya, lebih tebal. Dan walaupun ringkas kitab Al-Muqtafa ini, tapi cakupannya maniak kafi, yaitu sangat cukup dan sangat melengkapi daripada pembahasan kitab-kitab yang ada datang setelahnya. Baik, nah kita kenalan dulu sedikit tentang pengarangan, baru kita akan masuk ke materi dari kitab Al-Muqtafa ini. Ini ringkasan dari PPT saya, nama aslinya kita akan baca kitabnya setelah ini. Jadi saya bacakan poin-poin pentingnya, nanti kita akan baca, dan mungkin nanti dari santri karim ada mungkin 1-2 orang yang saya minta untuk baca sekaligus belajar baca kitab ya, seperti itu. Siapa pengarang atau penulis kitab Al-Muqtafa ini? Nama lengkapnya Abu Amr Uthman ibn Sa'id ibn Uthman ibn Sa'id ibn Umar. Namanya unik karena nama bapak, kakek, buyut sama, artinya selang-seling namanya. Namanya Uthman, bapaknya Sa'id, kakeknya Uthman, buyutnya Sa'id. Ya, 2 generasi namanya sama ya, Uthman ibn Sa'id. Jadi kalau menghafal mudah. Bedanya buyut atasnya yang beda, Ubay Umar. Itu ya. Kunyahnya Abu Amr, lalu nisbahnya Ad-Dani, Al-Umawi, Al-Qurtubi. Ada 3. Ya, kalau mau dibikin secara umum adalah Al-Andalusi. Karena Al-Qurtubi kita pada Qurtuba yang sekarang jadi namanya Cordoba. Yang ada di Spanyol yang dulu namanya adalah Andalus. Ya, dulu ada daerah peradaban Islam ya dari dinasti Umayyad II hingga runtuh. Lalu Al-Umawi, Ad-Dani. Ya, Ad-Dani ini nisbat kepada Daniyah, salah satu kota juga di Andalusia. Tapi saya wallahualam belum tahu persisnya di mana. Kalau Qurtubi kan Cordoba. Kalau Daniyah wallahualam saya cari beberapa referensi tidak ada yang menjelaskan detail tentang Daniyah itu. Tapi yang jelas di salah satu kota di Andalusia. Nah, Uthman bin Sa'id ini nama yang sama dengan salah seorang rawi dari Imam Nafi', yaitu Warsh. Ya, Warsh itu namanya Imam Warsh yang bacaannya sekarang dipakai di Maroko, di Libya dan sekitarnya, namanya persis sama, Uthman ibn Sa'id, tapi lakopnya Warsh. Warsh itu lakop. Nah, ini beda orang ya, beda orang ya, beda orang karena Uthman ibn Sa'id Warsh ini qari yang lebih dahulu masanya daripada Abu Amr Ad-Dani ini yang kita bahas. Jadi kalau antum nanti menemukan nama orang Uthman bin Sa'id, itu jangan terkecoh. Ya, dalam ilmu hadis itu kita mesti bedakan 2 nama yang sama, dari lakop atau kunyah atau nisbat. Bedanya dari lakopnya juga beda. Yang satu Warash, Imam Qari ya, atau Imam Rawi. Yang satu Uthman bin Sa'id, seorang ahli qiraah yang datang setelah masa beliau. Lebih dikenal dengan Abu Amr Ad-Dani, gitu ya, dengan kunyahnya Abu Amr, nisbat Ad-Dani, hidup tahun 370 Hijriah, wafat tahun 444 Hijriah. Berarti pas 1000 tahun dan kita ya. Itu ada 1445 Hijriah. Tahun lalu 1444. Jadi kalau tahun lalu pas tahun 1000 tahun kita usianya terpaut dengan Imam Ad-Dani rahimahullahu taala. Beliau ini seorang muqri, seorang ahli qiraah, dan beliau ini dalam ilmu Quran tuh hampir menguasai segala bidang. Bahkan dikatakan menguasai segala bidang. Tajwid beliau kuasai, qiraat beliau kuasai, tafsir beliau kuasai, termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya pengembangan seperti waqaf ibtida'i ini, dan satu lagi ilmu rasam. Nah, nanti Imam Ad-Dani ini lebih banyak dijadikan referensi dalam ilmu rasam, yaitu ilmu tata cara penulisan huruf-huruf Al-Quran. Ya. Lalu beliau seorang faqih juga, seorang ahli fikih juga, dan muhaddits juga, dan beliau seingat saya Maliki karena beliau tinggal di Andalusia. Dan beliau mempunyai banyak karya produktif, dan yang unik Imam Ad-Dani adalah muarasanat Al-Quran. Itu antum ada sanad Quran ya, yang bisa bawa dari salah satu maktabah di kadang teman-teman karim punya silsilah sanad. Semua sanad Quran sekarang pasti muaranya ke Imam Ad-Dani, tapi tidak semuanya ke Imam Ibnul Jazari. Ibnul Jazari itu iya, umumnya banyak orang sanad Quran yang kita miliki, baik itu Hafs, baik itu Syu'bah,
baik itu waras ataupun riwayat yang sab'ah ataupun asyarah sekalipun, itu pasti nyambungin ke Imam Abu Amr ad-Dani. Maka beliau dikatakan sebagai muaras sanad Al-Quran hingga sekarang. Adapun sanad ke Imam Ibnu Jazari tidak semua nyambung ke beliau. Ada yang lewat jalur lain, gitu ya. Walaupun umumnya lewat Imam Ibnu Jazari. Jadi Imam Abu Amr ad-Dani ini tokoh senior yang kita juga harus tahu hormat kepada beliau. Kita juga kaji karya-karya beliau sebagai bentuk amanah dan adab kita kepada para akabir, kepada para pendahulu dalam ilmu-ilmu yang ada. Baik, nah sedikit kita mungkin baca kitabnya. Silakan dibuka mungkin kitabnya yang sudah ada. Saya punya PDF-nya. Tarjamatul Musannif. Saya pribadi pakai cetakan Darus Sahabah. Kalau yang lain pakai cetakan lain, tidak mengapa. Baik, muncul. Baik, Tarjamatul Musannif. Qala al-mu'allif rahimahullah wal imam al-'allamah. Silakan dibuka halaman berapa itu kalau cetakan maktabah. Ada nggak di maktabah Aula Syekh? Tarjamatul Musannif. Ada nggak di situ? Tarjamah itu maksudnya biografi ya. Jadi tarjamah itu bisa maknanya terjemahan, bisa juga maknanya adalah biografi dari seorang tokoh. Ada nggak cetakan Aula Syekh? Ada nggak? Terjemah? Ya sama aja. Al-Musannif ya Syadani namanya. Tapi sama nggak kira-kira kalimatnya? Coba sebentar saya cek. Sebentar. Biar nanti nyambung. Oh terlalu pendek ya ini ya. Ya nggak apa, berarti bisa untuk melengkapi. Yang maktabah yang awal di Syekh yang kalau punya agak pendek dan biografinya bisa ditambahkan dari yang saya punya ya. Nama beliau itu lengkapnya tadi kita sudah sampaikan, yaitu adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Bukhari Abu Amr Uthman ibn Sa'id Ad-Dani rahimahullahu taala. Lalu eh, sedikit perjalanan beliau. Jadi beliau ini belajarnya dari biografi ini, beliau itu belajarnya dari Andalusia ya ke Mesir, jadi dari timur ke barat. Jadi salah satu adab seorang talibul ilmi, beliau itu melakukan rihlah dalam talabul ilmi. Beliau orang Andalusia ya, lalu beliau beriklah ke daerah Mesir, ke daerah Syam ya, untuk mengambil qiraat, ilmu hadis, riwayat dan segala macam pada beberapa ulama. Di antara guru beliau adalah Khalaf Ibnu Ibrahim Ibnu Fatan. Tapi ini bukan Ibnu Fatan, ini beda. Lalu Abdul Hasan Zahir Ibnu Mun'im Ibnu Ghalbun. Lalu Abdul Aziz Ibnu Ja'far Ibnu Khawasi Al-Farisi, Abdul Fatah Faris Ibnu Ahmad dan yang lainnya. Ini ilmu guru-guru beliau yang nanti menjadi muara sanad dalam ilmu Quran dan yang lainnya. Dan beliau juga warawah kitab as-sab'ah di Ibnu Mujahid sama'an ke Nabi Muslim Muhammad Ibnu Ahmad Al-Katib bisama'ihi minhu. Dan dia juga mempunyai riwayat kitab as-sab'ah. Kitab as-sab'ah ini salah satu kitab pertama yang bahas tentang ilmu qiraah yang disusun oleh Imam Ibnu Mujahid yang wafat tahun 324 Hijriah. Wa wal huruf an Ahmad bin Umar bin Mahfuz Muhammad bin Wahid al-Baghdadi wal Hasan bin Sulaiman al-Qaqi dan segala macam ini guru-guru beliau yang terkait ilmu qiraat. Dalam ilmu hadis beliau juga mendengar beberapa dari beberapa ulama lainnya. Lalu ini singkat aja ya. Dari di antara kitab-kitab beliau, langsung kepada kitab-kitab beliau apa saja, yaitu di antaranya kitab Al-Muqni' fi Rasmil Mushaf. Ya, kitab Al-Muqni' fi Rasmil Mushaf salah satu kitab utama juga yang dijadikan dasar dalam ilmu rasul. Lalu beliau juga punya kitab yang membahas tentang akidah Al-Urjuzan fi Ushul Sunnah. Al-Urjuzan fi Ushul Sunnah. Di situ beliau menerangkan tentang seorang ahli Quran, seorang guru Quran dan berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menerangkan tentang akidah, konsep-konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu juga beliau punya kitab Waqf Ibtidah yang kita bahas ini, Al-Muqtafa fi Bayan Waqf wal Ibtidah. Beliau juga punya kitab beberapa riwayat
yang telah populer seperti kitab tentang kaidah usuliyah tentang Warash, kaidah usuliyah tentang Hamzah, dan Nafi' dan segala macamnya. Termasuk juga beliau punya kitab tajwid yang mungkin kita bisa bahas ya di kesempatan berikutnya, At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid. Nah, ini juga fokus kitabnya kepada lafaz ya. Jadi sebelum kita mungkin mengenal matan Al-Jazariyah, Tuhfatul Atfal, kitab tajwid yang lebih dahulu itu ada kitabnya Imam Ad-Dani. Maka Ad-Dani ini Masya Allah dia produktif ya. Dia menjadi ulamanya para ulama. Ulamanya para ulama atau gurunya para guru. Dan beliau diwafatkan tahun 444 Hijriah rahimahullah taala wa nafa'allahu bi ulumil muslimin amin. Baik. Itu sekilas tentang Imam Ad-Dani dan kitab ini. Nah, di kitab Al-Muqtafa ini manhaj atau metode pembahasannya nanti yang mungkin kita akan bahas daurah ini kita nggak sampai habis. Karena apa? Yang menjadi pembahasan yang banyak itu nanti Imam Ad-Dani merinci setiap teori waqaf ibtida'nya dalam teori aplikatifnya di masing-masing surat. Di Al-Baqarah dibahas mana yang tam, mana yang kaf, mana yang hasan. Lalu beberapa wujuhul ikhtilaf yang menjadi titik perbedaan yang mana saja di Ali Imran, di An-Nisa sampai An-Nas. Itu yang menjadi kitab beliau lebih banyak ya, dan juga nggak cukup kita bahas untuk 5 hari ini. Nah, yang saya akan bahas adalah teori umumnya, yang itu juga mengambil beberapa sampel dari ayat-ayat yang dibahas. Nah, ini yang nanti dapat kita praktekkan dan dapat kita kaji. Oleh karena nanti bab pertama yang kita akan bahas hari ini insya Allah adalah bab fil haddi ala ta'limit tamam. Bab fil haddi ala ta'limit tamam, itu adalah anjuran atau motivasi untuk mempelajari wakaf yang ideal. Nah, yang kalau saya terjemahkan wakaf yang ideal ini tamam, yang ini ideal. Baru setelah itu nanti beliau merinci tentang bab dzikril bayani an aqsamil waqaf. Beliau merinci tentang pembagian-pembagian wakaf. Teori-teori yang dibahas termasuk beberapa sampel yang ada dalam Al-Qur'an yang masuk dalam teori wakaf tersebut. Kalau ditafsirkan atau dijelaskan beliau lebih rinci. Nah, kalau kita belajar Jazariyah, Tuhfah, Salsabil Syafi yang sifatnya nazam, atau kitab-kitab tajwid yang kontemporer atau yang klasik yang dia membahas fokus ke tajwidul lafzi, ada bahasa wakaf tidak, itu hanya secara umum. Nah, di sini Imam Ad-Dani telah menyimpulkan dan telah menjelaskan lebih detail terkait tentang apa itu tam, apa itu kaf, termasuk perbedaan istilah yang ada di dalam para ulama memakai teori-teori wakaf ini. Baik, kita akan masuk ke bab pertama. Coba itu halaman berapa? Coba langsung ke ada di situ ada khutbatul muallif nggak? Kalau yang cetakan Aula Syekh ada nggak? Coba saya khutbatul muallif ini maksudnya pembukaan dari Imam Ad-Dani sendiri, itu kita baca. Ya, ada. Ya, ini Muqaddimatul Musannif ya. Halaman 12. Ya, bagi yang cetakan Maktabah Aula Syekh yang warna biru, maka di halaman 12. Kalau yang Darus Sahabah itu berarti halaman 9. Oke, baik. Nah, ini adalah pembukaan dari beliau dan semacam gambaran umum terkait alasan dan metode sekaligus bahasan yang dibahas dalam kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma yassir bi rahmatika. Qala Abu Amr Uthman bin Sa'id bin Uthman al-Muqri radhiyallahu anhu qala alhamdulillahil mutawahhid bil qudrah al mutafarrid bil kibriya wal 'azamah alladhi istawjaba al-hamda 'ala khalqi wa ja'alahu fardan bi ta'diyati haqqi ahmaduhu syakiran lima salafa min al-ala'i wa multamisan al-mazid min ni'amihi. Ausalli ala nabiyhi Muhammad khatami rusulihi wa anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman. Ini bukan tahmid sholawat, saya tidak perlu terjemahkan. Hada kitabul waqfi kitab. Nah, ini baru intro ya atau muqaddimah dari kitab beliau yang disampaikan Imam Ad-Dani.
Hadza kitabul waqfit tam wal waqfil kafi wal waqfil hasani fi kitabillahi azza wa jalla. Kata beliau, ini adalah kitab wakaf tam, kaf, hasan. Nah, dia langsung sebut merek tuh. Langsung sebut merek. Ya, artinya memang nanti manhaj beliau, untuk manhaj beliau membagi wakaf itu adalah dalam pembagian demikian. Walaupun nanti sedikit ada perbedaan istilah. Ya. Iktadabtuhu min aqawilil mufassirin wa min kutubil qurra'i wan nahwiyyin wajtahadtu fi jam'i muftariqah wa tamyizi sahihihi wa idahi mushkilihi wa hadfi hashwihi wa ikhtisari alfadhihi wa taqriri ma'anihi wa bayyantu dhalika kullahu awdahtuhu wa dallaltu alayhi wa rattabtu jami'ahu ala suwar nasaqan wahidan ila akhirul Qur'an. Kalau bagian ini nggak perlu saya pelan-pelan, nanti yang bagian teori baru saya pelan-pelan. Kata beliau, intinya kitab ini saya buat dari beberapa sumber, dari perkataan para ahli tafsir, dari kitab-kitab qiraat dan ahli nahwu. Makanya tadi saya bilang ini multidisiplin. Yang paling utama, ilmu yang paling berpengaruh dari ilmu wakaf itu adalah dua, bahasa Arab dan tafsir. Dan saya berijtihad, wajtahadtu. Makanya ilmu wakaf ini, teori wakaf ini memang sifatnya ijtihadi. Artinya dia bukan sesuatu yang qat'i, harus seperti itu. Dia sifatnya dhanni, memungkinkan ada khilaf dan memungkinkan punya argumentasi masing-masing. Walaupun nanti kita boleh mengaku saya pilih lebih ini dan lebih kuat, silakan. Saya lebih taklid Imam Ad-Dani, silakan. Gitu ya. Nanti dalam pembahasan wakaf itu kita akan mengkaji. Saya kata Imam Ad-Dani, saya berijtihad, beliau ahli, beliau mujtahid. Ya, dalam ilmu qiraat, beliau dihapus imaman di sini, beliau layak dijadikan rujukan dari berbagai kumpulan-kumpulan ilmu yang tadi disampaikan. Ya, beliau memisahkan mana yang sahih, mana yang kurang sahih. Beliau juga meringkas bahasan dan mendekatkan kita agar lebih paham bagaimana wakaf yang benar dan apa konsekuensi dari wakaf itu kalau kita wakaf di sana dan kalau kita itu tidak di sana. Dan beliau nanti akan tuh. Saya susun ini. Artinya nanti Al-Muqtafah ini buat mungkin khususnya buat teman-teman karim, kalau setelah daurah kita ada waktu, kita laki atau apa, kita bahas satu persatu suratnya itu. Bagaimana wakaf di sini, bagaimana wakaf di situ, karena memang Mak Dalu sudah buat 30 juz. Ya, sudah buat 30 juz, sehingga sebenarnya tinggal kita mengambil dan mengikutinya. Seperti itu. Kata beliau berikutnya, wahada juhdu taqati wa intihau ma'rifati wa la nukhrifu ma'a dhalika fi al-mawadi' allati yuhtaju ilaiha min hadits musnad wa tafsir wa qira'ah wa ma'na wa i'rab min ghairi an nastaghriqa fi dhalik wa istaqsa jami'ahu idza kana salafuna rahimahumullah qad kawanu dhalik. Jadi kalau kita tanya referensi beliau dari mana, banyak. Ya, beliau sudah bilang di mukadimah itu, saya sudah ambil itu berbagai kitab, berbagai pendapat para ulama, tapi saya juga menyingkat bahasan yang tidak perlu. Itu loh, ada pembahasan misalnya nanti beliau misalnya membawa riwayat sanad hadis, beliau sampaikan sanadnya itu, tapi dipotong. Artinya sanadnya nggak benar-benar full dengan sanad sampai Nabi, atau sampai semua rawi terpenuhi sampai ke beliau, enggak. Ada kalian yang disebutkan mata rantainya beberapa rawi atau beberapa tabaqah langsung ke matan, karena memang tujuannya kita untuk ambil matanya atau kandungannya. Adanya sanad itu maksudnya memberikan kepada kita, oh ini sumbernya seperti ini loh, sumber Imam Ad-Dani seperti itu. Itu bentuk ilmiahnya seorang Imam Abu Amr Ad-Dani, gitu ya. Atau beliau karena juga itu juga sudah banyak dicukupi oleh para pendahulu kita. Terkait hal tersebut sudah banyak disampaikan para ulama kita terdahulu. Nah, ini beliau berusaha untuk mengadakan kebaruan kembali untuk memberikan teori ilmu wakaf ibtidah yang dapat mudah dipahami oleh semua orang. Baik, berikutnya tadi وشرحوا منه في كتبهم وتصنيفهم ولأن غرضنا في هذا الكتاب القصد إلى الإيجاز والاختصار إلى الاحتفاظ والإكثار. Tujuan inti kitab beliau adalah, dan kenapa saya pilih ini, karena tujuannya cuma untuk meringkas yang panjang. Ini pun aja bagi kita masih panjang, tapi bagi beliau dan para ulama-ulama zaman dahulu, kitab ini pun masih terhitung ringkas. Ya, kalau mau tebal yang seperti Imam Al-Ashmuni, ada kitab Manarul Huda seperti itu.
likai yaqif mutanawila wa tuqrubu fa'idatan wa ya'ummu naf'ulu bitadul qalib wal mutanafid taqib. Wabillah azza wa jalla asta'inu ala ma amaltuhu wa qasatuhu wa iyyahu as'alu taufiq wal ilham bis-shawab min al-qawli wal amal wa alayhi atawakkal wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Nah, itulah keterangan dasar dan pembuka dari Imam Ad-Dari. Nah, sekarang kita masuk ke bab fil hafzi ala ta'lim tamam. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan juga materi tambahan dari kitab yang lain, yaitu tentang apa sih urgensinya kita belajar waqaf ibtidah. Yang pertama, waqaf ibtidah ini fungsinya sebagai perhiasan tilawah, yaitu zinatul tilawah, zinatul ada wal qiraati wal mujazat. Ada perhiasan tilawah dan kepemahaman qari. Baca Quran itu indah bukan dari lagu dan dari fasenya bohong. Tapi bagaimana kita ngerti berhenti yang benar. Bagaimana kita ngerti mulai yang benar. Gitu ya. Suatu syair, suatu puisi akan baik ketika sajaknya berurutan sesuai ritme, dan yang terpenting bagaimana seorang pembaca puisi atau pembaca syair itu dapat menghayati bacaan puisi atau syairnya dan berhenti dan mulai pada tempat yang sesuai dan dapat menggugah orang yang mendengar. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca hurufnya sudah bagus, tajwidnya sudah fasih, terus juga lagunya pakai maqamat-maqamat yang indah. Cuman kalau kita sembarangan berhenti, sembarangan mulai, maka itu nggak jadi bagus, nggak jadi bacaan yang tartil, tidak menjadi bacaan yang indah. Karena keindahan itu tidak hanya dilihat dari sesuatu yang nampak, tetapi juga dilihat dari sesuatu yang batin, yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita bahas Al-Quran, dan waqaf ini juga menunjukkan tingkat kepemahaman seorang qari dalam baca Quran itu. Ya, tingkat pemahaman seorang qari dalam membaca Al-Quran. Kalau dia berhenti di alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya begitu. Kira-kira orang seperti itu paham nggak dibaca apa begitu? Nggak paham. Kenapa dia berhenti di setiap kata di alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin? Dia memisah-misah seperti itu. Pasti dia nggak paham. Kalau dia paham minimal dari sisi bahasa, itu nggak boleh dipisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Nggak boleh dipisah antara mubtada dan khobar, minimal dari sisi bahasa, apalagi dari sisi makna. Maka yang menunjukkan seorang qari itu paham makna itu bagaimana dia waqaf, di mana dia waqaf, kaifa yaqifu wa aina yaqifu wa mata yaqifu, dan kapan dia waqaf, bagaimana, di mana, kapan. Itu penguji seorang qari paham, minimal paham bahasa Arab dan paham makna, minimal terjemahannya deh. Ya, kalau kita bicara tafsir mungkin kita semua, maksud saya sendiri belum masuk orang yang bisa menjadi seorang mufassir. Tapi minimal kita tahu tafsir, nukilan dari para ahli tafsir untuk terjemahan. Maka dia dari tadi aina wa mata wa kaifa yaqif. Gimana dia waqaf, di mana dan kapan. Nah, mulai bacaan ibtidah namanya nanti. Ibtidah itu nanti menyesuaikan. Karena orang yang sudah waqaf, kaidahnya itu kita boleh di mana saja kita berhenti, boleh. Baca Quran, kaidah umumnya di mana saja kita boleh berhenti, kecuali pada kata-kata yang nanti Bapak membuat rancu makna. Ya, misalnya kita waqaf bila, nah, itu kan jadi rancu kan maknanya, berefek pada akidah kita. Tapi secara umum yang nggak membuat rancu makna di mana itu boleh, asalnya seperti itu. Kayak tadi misalnya alhamdulillah, kita waqaf di alhamdulillah, kita waqaf di situ boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, boleh-boleh, tetapi kalau waqaf di situ saja, kalau misalnya nggak ada alasan tertentu, hanya karena kesengajaan, kesengajaan atau bahkan pilihan tersendiri langsung mulai lillah, berarti dia belum paham. Ada kalanya dia berhenti di alhamdulillah karena nafas yang nggak kuat atau karena batuk, itu lain hal. Maka nanti kita kenal ada ikhtiyari, ada dokterori, ada intidhari, ya seperti itu. Sehingga pemahaman seorang qari dilihat dari waqafnya, dan kesempurnaan pemahaman dilihat dari ibtidahnya, mulai bacaannya.
Yang kedua, belajar waqaf tidak itu adalah langkah tadabbur kita, tadabbur makna maksud saya, secara zahir. Kalau kita belajar tajwid, misalnya kita belajar huruf-huruf hijaiyah, membedakan antara huruf apa misalnya isti'la dengan istifal, ifbah, infitah. Tujuannya apa sih kita belajar itu? Tujuannya agar hurufnya terjaga, mizanul hurufnya terjaga, ya. Lalu dengan terjaga huruf itu kan maknanya nggak berubah. Itu tadabbur. Makanya belajar tajwid dengan fokus kepada lafaz itu sudah tadabbur. Cuman itu paling rendah. Kenapa? Karena itu nggak langsung merambah kepada inti makna. Dia hanya menjaga dari hal-hal yang dapat mencederai atau menyalahi makna. Tapi kalau kita belajar waqaf tidak, kita sudah langsung kepada inti dari makna. Kenapa kita berhenti di situ? Kenapa kita pilih berhenti di misalnya kita milih berhenti di ulaika ala hudan min rabbihim. Terus kita ngomong sebuah ulaika humul muflihun. Kenapa kita berhenti di rabbih misalnya? Nah, itu kan berarti ada makna yang dia karena makna yang dipahami yang dikenal oleh seorang qari itu. Tentunya dari pedoman ilmu ya, bukan hanya dari sisi perasaan. Maka itu tadabbur makna yang lebih naik level daripada tadabbur sekedar menjaga kesalahan-kesalahan huruf. Lalu juga sifatnya praktis langsung kepada ayat Quran yang terpetakan dan berkesinambungan. Artinya setiap pembahasan waqaf ini baik tam, kaf, hasan, teori itu sebenarnya sama, prakteknya pun juga sama. Artinya apa? Dia nggak menjadi sifatnya parsial. Misalnya kalau kita bahas tajwid, idgham bigunah berarti kan hanya nun sakinah ketemu ya. Tapi nun sakinah ketemu misalnya ketemu hamzah bukan jadi idgham bigunah, kan jadi ilhar. Dia parsial aja tuh kalau bahas idgham bigunah. Tapi kalau kita membahas ilmu waqaf, misalnya kita bahas waqaf tam aja. Bagaimana kategori tam? Kategori tam itu misalnya dia habis satu surat itu tam. Dia habis satu tema itu tam. Maka dari Al-Baqarah sampai An-Nisa ketika memenuhi klasifikasi itu pasti itu tam. Yang berbeda apa? Spot-spotnya, tempatnya, gitu ya. Sehingga dengan belajar waqaf tidak itu sebenarnya kita melatih untuk mengasah ya dari kemampuan kita memahami ayat Quran. Yang ketiga, dia sifatnya itu mengaplikasikan keterkaitan antar ilmu dengan saling beradaptasi. Tadi makanya penting bagi seorang hafidh dan hafidhul Quran jangan cukup belajar tajwid. Nah, ini sebagai peningkatan upgrading kita. Jangan cukup dengan tajwid, jangan juga cukup dengan bahasa Arab saja. Tapi tingkatkan lagi dengan memahami. Karena dengan tajwid dan bahasa Arab sebenarnya sudah sangat mendukung antum dan antuna untuk mendalami makna dan memahami makna yang terkandung. Sehingga apa nanti kita berhentinya benar, terus juga mulainya juga benar. Baik, nah sekarang kita akan baca dulu bab fil haudi ala ta'limit tamam. Al-haud itu adalah anjuran atau motivasi dalam pembelajaran yang ideal. Maksudnya waqaf yang ideal atau waqaf tam. Kenapa Imam Ad-Dani memulai dengan bahasa ini? Karena asalnya yang diinginkan bagi seorang qari dan qari'ah. Sebelum kita bahas pembagian tam, kaf, hasan itu nanti pembahasan selanjutnya. Asalnya kita sebagai qari itu waqaf itu harus sama. Kayak asalnya gitu. Kayak asalnya kita waqaf, baik itu waqaf di dalam sebuah ayat atau waqaf di satu surat, maka idealnya harus tam. Nah, kayak disampaikan dalam tam dulu. Nanti ada kaf, ada hasan, bahkan ada qabih, atau nanti istilahnya pakai soleh mafhum. Nanti Imam Ad-Dani pakai istilahnya hasan itu soleh mafhum. Itu ya. Bahkan nanti ada tam di darojatil kafi, ada juga nanti. Tam tapi darojatil kaf. Jadi kita akan bahas itu. Terlepas dari beberapa tingkatan tadi, kembali kepada kaidah asal, setiap qari'ah anjurannya adalah untuk waqaf secara tam. Artinya apa? Sempurna ideal. Jadi kita nggak akan nanggung-nanggung. Ya, adanya hasan dan segala macam sebenarnya sebagai rukhsah. Kenapa? Karena memang manusia ini nggak semuanya punya nafas yang panjang, pertama. Yang kedua, bahwa semua manusia atau umat Islam secara khususnya dapat memahami bahasa Arab. Itu. Yang ketiga, tidak semua umat Islam pun juga dapat memahami Quran secara baik.
maka diberikan suatu pembagian setelah ta. Tetapi idealitas seorang qari'ah, seorang hafizah harus wakaf tam. Karena ini ada dalilnya, jelas dari hadis Nabi SAW, dan ini langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Kita akan bacakan. Qala Malik rahimahullah, dan kitab ini nanti antum karena biasanya mungkin kalau baca nahwu kan dikasih ringkas. Nah, ini panjang-panjang karena biasanya ada riwayat. Tadi saya bilang riwayat hadis, terus juga ada matanya, terus nanti ada penjelasan. Kita akan bacakan. Qala Malik rahimahullah, min dzalika ma haddatsnahu Abu Bakar Faris bin Muhammad ibn Musa al-Muqri qala haddatsana Ahmad bin Muhammad wa Ubaidullah bin Muhammad qala حدثنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وسمعته منه قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagian redaksi mengatakan atau Jibril Mikail. Jadi ada dua malaikat langsung, Jibril dan Mikail mendatangi Nabi SAW. Yang ini hadatan ini riwayat hadis ya. Itu jadi mata rantai adanya hadis tersebut. Atan Nabi SAW qala Jibril dan Mikail berkata kepada Nabi SAW, dikatakan kata beliau, Iqra'il Qur'ana ala harf, bacalah Quran pada satu huruf. Maksudnya huruf ini adalah dialek atau cara baca. Yang ini nanti menjadi salah satu dasar ya, salah satu dasar dari ada ilmu qiraah sab'ah itu. Jadi kata Jibril, Iqra'il Qur'ana ala harf, baca Quran dengan satu dialek atau satu cara baca yang kamu bisa. Karena Jibril kan juga menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah dengan bacaan yang disampaikan kepadanya. Faqala Mikail bahkan menyaut, istazidhu hatta balagha sab'ata ahruf. Tambahilah kalau bisa sampai 7 huruf. Maksudnya 7 dialek atau 7 cara baca. Nah, nanti hadis ini dipadankan juga dengan hadis yang dari riwayat Bukhari, ini riwayat Ahmad pada hadis ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam tafsir Al-Qadari yang mengatakan bahwasanya innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maksudnya 7 dialek, 7 cara baca, maka bacalah yang paling mudah di antara. Ya. Maka di sini nanti menjadi salah satu dasar Quran itu sebenarnya enggak satu cara baca. Artinya memang Jibril mungkin menyampaikan ke Rasulullah seperti ini, tapi juga disampaikan dengan cara yang lain. Nah, Jibril itu memberikan perintah satu huruf untuk kemudahan. Jadi gak usah semuanya dibaca, disampaikan berbagai cara baca, kau baca semuanya enggak. Pilih satu aja yang memang mudah bagimu. Tapi malaikat Mikail menyahutnya, silakan dibaca semuanya sampai kurang lebih Jibril 7. Makanya nanti muncullah dalam kitab Al-Qur'an yang Ulumul Qur'an Masyruti itu ada teori tentang sab'atu ahruf, yaitu perbedaan isim, perbedaan fi'il, perbedaan dialek, lahja dan segala macam yang menjadi teori dasar nanti adanya ilmu qiraah sab'ah yang diwariskan dan disampaikan kepada para imam qiraah yang merumuskan itu sehingga ada perbedaan riwayat. Kullu harfin minha syafin ka, setiap hurufnya itu saling mencukupi ya, saling mencukupi, saling melengkapi. Nah, ini bahasan intinya nih, hadis sama tidaknya. Kalau tadi sebenarnya lebih ke qiraat ya, kita nggak bahas itunya. Setiap huruf, setiap dialek, setiap riwayat, setiap cara baca itu saling mencukupi, saling melengkapi. Malam yuhtam ayatu adzabin bi ayati rahmatin au ayatu rahmatin bi ayati adzabin. Nah, ini catatannya. Jadi setiap ayat, setiap huruf dari berbagai riwayat, perbedaan cara baca, dialek itu semuanya boleh dibaca, saling melengkapi, saling mencukupi. Catatannya selama ayat azab tidak ditutup dengan ayat rahmat. Jadi misalnya neraka, bagi bahas tentang neraka itu dengan ayat surga. Au ayat rahmatin bi ayati azab. Atau ayat rahmat ditutup dengan ayat azab. Misalnya cerita tentang penduduk surga,
balasan untuk orang-orang yang beriman. Ditutup dengan kisahnya orang-orang kafir. Maksudnya ini menerangkan apa? Ini menerangkan tentang idealitas wakaf. Jadi kalau kita bicara tentang ayat azab, kita sedang membaca tentang ayat azab, tentang kisah penduduk neraka misalnya. Maka kita baca itu maksimal sampai tentang pembahasan ayat neraka itu. Jangan dilanjut kepada ayat yang sudah lain tema, apalagi yang kontradiktif. Kalau tadi bicaranya azab, terus ayat setelahnya bicara tentang surga atau balasan untuk orang-orang yang beriman. Maka nanti kesannya bahasan rahmat, orang yang dalam golongan rahmat itu dimasukkan ke golongan azab atau sebaliknya. Lagi bicara tentang surga, balasan untuk orang beriman, orang yang soleh, orang yang banyak berbuat kebajikan. Terus ditutup dengan ayat yang membahas tentang orang kafir, orang munafik, orang yang mendapatkan balasan neraka, sehingga nanti kesannya orang kafir, orang yang mendapat azab dan siksa itu disamakan dalam orang yang mendapat nikmat dan rahmat. Nah itu nanti ada contohnya. Ini teori dasar. Ya, ini dalil yang tegas dari Nabi SAW dari perantara malaikat Jibril dan Mikail ketika membahas tentang konsep wakafnya seorang qari. Ya, jadi berhenti, intinya berhenti tema. Nah, kenapa diambil ayat azab, ayat rahmat, menyesuaikan saat ayat itu turun? Kan Al-Quran turun berangsur-angsur. Belum semua dibahas tentang mungkin tentang kisah-kisah Nabi, belum semuanya diturunkan. Belum membicarakan tentang misalnya hukum-hukum syariat. Nah, yang waktu itu dibahas lebih awal itu masuk konsep masalah akidah. Pembahasan azab, pembahasan rahmat ini kan masuk dalam konsep akidah. Nah, maka dibahas tentang ini dalam hadis ini secara spesifik. Berikutnya qala haddatsana Khalid bin Ahmad al-Qadhi qala haddatsana Ziyad bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Humaid qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Salam an abihi an Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu illa annahu qala ma lam yuftam ayatu rahmatin bi ayati adabin aw ayatu adabin bi maghfirah. Ini riwayat yang beda tapi matanya sama dengan sedikit tambahan. Intinya ayat azab jangan ditutup dengan ayat rahmat. Contoh sederhana misalnya gini di surat Al-Maidah. Suratnya di sini tapi saya sampaikan di kebayang sekarang. Al-Maidah halaman ke-3 menuju 4. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Apa setelahnya? Awal halaman. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Oke. Itu di situ pembahasannya. Kalau kita bicara tentang konsep orang beriman dan bermasalah dapat pahala, dapat ampunan dan pahala yang besar. Maka berhenti di situ. Di lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Jangan begini. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Titik. Kalau begitu kesannya apa? Berarti orang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang beriman, orang beramal semuanya dapat ampunan. Benar enggak? Enggak. Bahkan berpengaruh kepada akidah kita. Kalau gitu kita mendustakan Rasul aja tidak dapat ampunan. Padahal kan ada lanjut dengan ulaika ashabul jahim. Gitu. Maksudnya itu. Ya, jadi jangan diwakaf pada tempat yang nanti menimbulkan kerancuan. Itu maksudnya nanti. Oke. Qala mu'allif rahimahullah haddatsana Faris bin Ahmad al-Muqri qala haddatsana Ahmad bin Muhammad wa Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ali bin Husain qala haddatsana Yusuf bin Musa qala haddatsana Hisham ibnu Abdul Malik al-Qayalisi qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Yahya ibnu Ya'mar an Sulaiman ibnu Surat al-Khuzai an Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sayyidul qurra min ashabil Rasul, pemimpinnya para qari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kita mendatangi Rasul lalu mengatakan kepada kami, innal malaka kana ma'i faqala, sesungguhnya seorang malaikat sedang bersamaku, Jibril ya, dan mengatakan kepadaku,
Iqra'il Qur'an fa'adda hatta balagha sab'ata ahruf. Ini sebenarnya memang konsep waqaf ibtidah itu sangat berkaitan dengan qiraat sebenarnya juga. Berkaitan dengan riwayat. Jadi maksudnya kita boleh baca riwayat apapun, qiraat apapun, yang penting jangan lupa waqafnya benar. Begitu. Faqala laisa minha illa syafin kafin ma lam yuftam ayatu 'adzabin bi rahmatin aw yuftam rahmatun bi 'adzab. Ya sama ya, nanya jadi masih berbicara dengan masalah itu. Nah di sini biasanya kalau kita mau cari mana statementnya Abu Amr, ambil aja yang qala Abu Amr. Nah ini dalam Al-Muqtafa teori atau kesimpulan Imam Amr dari sini. Biasanya jadi salah satu metode Abu Amr itu nyampaikan dulu dari Quran, dari hadis, karena dari hadis ya. Lalu beliau simpulkan. Kata beliau apa? Pada ta'lim utama min Rasulillah SAW an Jibril alaihissalam. Ini adalah bentuk pengajaran wakaf idealnya Rasulullah dari malaikat Jibril. Idzahiruhu dalun ala annahu yanbaghi an yaqta'a 'ala al-ayati allati fiha dzikrun nar wal iqab. Yang secara zahir itu sudah sebagai kita memutus ayat yang membicarakan tentang neraka, tentang siksaan, tentang ancaman, tentang peringatan, termasuk masuk sini ya, tentang tarhib misalnya. Wa yafsilu atau bisa wa yufassilu mimma ba'daha in kana ba'daha dzikrul jannati wat thawab. Dipisah dengan pembahasan yang terkait dengan surga dan balasan pahala bagi orang beriman. Wa kadzalika yulzam an yaqta'a 'ala al-ayati allati fiha dzikrul jannati wat thawab wa yufassilu mimma wa yafsilu mimma ba'daha aidan in kana ba'daha dzikran nar wal iqab wa dzalika nahwu qawlihi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun di Al-Baqarah 81. Sebagian antum sudah hafal di satu ada ayat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayatnya gimana? Pangkal ayatnya bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Udah waqaf kata Imam Adani. Sini berhenti. Wala yajuzu an yusilu dzalika bil qawlihi, dan enggak boleh kita lanjut dengan muwasal dengan ayat setelahnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaqta' 'ala dzalika wa yuktim bihil ayat. Kita putus bacaan di situ dan kita khatamkan atau kita berhenti total dari membaca ayat tersebut. Jadi jangan sampai bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allahu akbar. Salat. Atau lagi tilawah shadaqallahul azim. Berarti kalau begitu apa? Berarti orang beriman, orang beramal soleh itu semuanya masuk neraka, semuanya masuk neraka dan kekal di dalamnya. Walaupun ayat itu kan bicara tentang orang-orang yang mendustakan Allah. Ya, maka harus diputus. Kalaupun antum mau wasol, misalnya tadi ulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Wakafnya harus jelas. Balasan bagi orang beriman dan beramal itu apa? Jangan nanggung hanya menerangkan keterangan orang beriman beramal soleh digabung dengan keterangan orang yang masuk dalam kategori neraka. Itu orang-orang yang berbuat berdustaan kepada Allah, kepada Rasul dan segala macam. Wa mithluhu, ini baru kasuistik nih yang nanti bisa tandai juga dalam mushaf antum. Misal wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Surat apa? Ghafir, surat Al-Mu'min. Berarti di situ sudah tamam, artinya sudah selesai, yaitu membahas tentang orang-orang yang pasti masuk neraka atau orang yang akan masuk dengan azab, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah Rasulullah dari ayat-ayat sebelumnya. Wala yajuzu an yusila dzalika biqaulihi, jangan kita untuk mewasal dengan ayat setelahnya yang itu sudah menerangkan tentang salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat yang membawa arus Allah.
yaitu alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna dan seterusnya. Terus kita berarti di wa man hawla wa yaqta' alaihi wa yaj'al khatiman lil ayat, dan bahkan tasdik baca sadaqallah atau sholat kita takbir tanpa melanjutkan keterangan ayat setelahnya. Kalau kita bisa membaca seperti itu, misalnya wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna 'arsya wa man hawlah, berarti seakan-akan malaikat yang memikul 'arsy Allah juga masuk dalam neraka. Ya, maka kan itu menjadi suatu makna yang sangat fatal. Ya. Berikutnya misalnya contoh di surah Asy-Syura ayat 8. Wa kadzalika yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Di sini udah wakaf. Cukup. Walaupun itu masih ada keterangan setelahnya. Apa setelahnya? Wal zalimun ya. Wal zalimin ini sebagai riwayat. Jadi Imam Madani kan juga mengaku dari riwayat wal zalimun nama lahum min waliyyin wa la nasir. Ya di surat Asy-Syura. Nah, kalau kita misalnya ingin mewasol yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wal-zalimin misalnya. Nah, sebagai riwayat baca wal-zalimin. Maka kalau begitu kesannya orang zalim pun juga masuk ke dalam rahmat Allah. Allah akan memasukkan ke dalam surga yang Allah kehendaki dari kalangan orang beriman, orang saleh, orang yang bertakwa. Kalau dimasukkan dengan al-zalim, maka nanti kesannya menjadi seakan-akan orang zalim juga masuk dalam rahmat Allah yang masuk surga. Maka kita putus itu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimin atau wadh-dhalimun sebagai riwayat. Begitu ya. Wa yaqta 'ala dzalika wa kadzalika ma asbaha. Wa mimma yubayyinu dzalika wa yudhihahu ma rawata min at-ta'i an 'Adli bin Hatim qala. Nah, di sini baru pembahasan tadi kasusnya Quran. Sekarang kasusnya adalah dari riwayat ya yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ini sifatnya adalah sebenarnya riwayat dari sahabat, ya riwayat dari sahabat. Namanya adalah sebenarnya athar, ya bukan hadis, athar. Ja'a rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Adi bin Hatim beliau mengatakan ada dua orang datang ke Nabi. Fatasyahhada ahaduhuma. Maka keduanya saling bertasyahud, maksudnya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah gitu ya. Faqala, dan mereka berkata. Jadi ini kalimat biasa, kalimat komunikasi biasa di luar Quran ya. Mereka mengatakan begini. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima. Titik. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima. Ya, man ya'sihima. Titik. Kira-kira ada yang bisa mengartikan apa? Man yuti'illaha wa rasulahu. Berarti barang siapa mentaati dengan rasulnya, faqad rasyad, maka dia Rosyad, apa Rosyad? Rosyid. Rosyid Prantum Rosyid. Apa Rosyid? Rosyada. Rosyidun. Petunjuk. Maka dia mendapat petunjuk. Wa man ya'sihima, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya. Titik. Kalau begitu berarti maksudnya gimana? Berarti kesannya orang yang taat sama orang yang maksiat kepada Allah sama-sama dapat petunjuk. Ya, kata Rasulullah, Rasulullah, "Qul a'udzu bi'sal khatib anta." Betul juga pergi. Jadi dia lagi khotbah aja ya, dengan kultum lagi khotbah gitu ya. Terus jadi apa namanya datang ke Nabi mau istilah itu mau menyampaikan suatu kultum atau khotbah. Mungkin ingin dites sama Nabi atau diuji sama Nabi. Terus dites bacanya begitu. Baik, ini bukan Quran loh, bukan Quran ya. Kata beliau, "Berdiri kamu, pergi." Sebelum huruf khotib itu kan. Kenapa? Karena nggak bisa bedain mana berhenti yang benar, mana berhenti yang salah. Padahal itu bukan Quran. Karena kalau begitu kacau maknanya. Man yuti'illah wa rasulah faqad rasyada man yusihima. Seharusnya diterusin. Misalnya man ya'sihima faqad dhawa. Kalau yang maksiat maka dia telah menyimpang, sesat. Tapi kalau mau diwasal semuanya, jangan diputus seperti itu. Atau nggak usah sampai man ya'sihima. Kalau mau pas, man yuti'illah wa rasulah faqad rasyada. Titik. Begitu, maka jelas makna yang disampaikan. Nah, dari fi'liyah Nabi saja ini, dari qauliyah Nabi ini sudah menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian sekali dengan wakaf. Bahkan bukan Quran sekalipun, begitu ya.
قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الفارسي عن الإجازة قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن عزيز بن رفاعي عن تميم الطائي عن عبد بن حاتم فذكر. Ini riwayat saja. Kalau Abu Umar di sini juga belum memberikan suatu kesimpulan. Fa fi hadzal khabar adranun bi karahiyatil qat'i 'ala al-mustabshi' min al-lahum. Kata Abu Amr di dalam kabar riwayat ini yang disampaikan kepada sahabat tadi Ali bin Hatim, ada seruan kita untuk mencegah dan tidak menyukai dari memutus suatu kalam yang jelek maknanya. Mustabsyih itu sesuatu yang jelek, yang enggak jelas maknanya, rancu maknanya. Al-muta'alliq bima yubayyinu haqiqatah wa yudullu 'ala al-murad minhu. Yang lafaz itu yang dianggap jelek itu memang punya keterkaitan yang kuat dengan kalimat sebelumnya kalau enggak disambung. Gitu ya. لأنه عليه السلام إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك. Dan Nabi SAW itu langsung berdiri, bahkan langsung bangkit dari duduknya, dari tempatnya beliau sedang mendengarkan orang tersebut, dan langsung tanda kutip nahi mungkar di situ, mencegah kemungkaran dari perkataan yang tidak pas, yang tidak memisah antara ketaatan atau dengan asal yang bermaksiat. Walaupun makanya yang bagilah hanya untuk ada kauli selayaknya seorang khatib tadi yang datang ke Nabi itu, dia mutus bacaan di faqad rasyad. Udah cukup, man yuti'illah wa rasulah faqad rasyad, titik, udah. Itu yasta'nif, karena sudah tamam di situ, sudah ideal. Itu yasta'nif ma ba'da dzalik. Kalau mau mulai lagi. Kalau mau diwasal semua, baca terus gak pakai berhenti. Misalnya waman ya'sihima, jangan berhenti di situ, tambahin waman ya'sihima faqad dhawa atau faqad dhal. Jadi kan jelas, oh yang maksiat sesat, yang taat maka dapat petunjuk begitu. Wa idza kana mithlu hadza makruhan mustabsyi'an fil kalam al-jari bainal makhluqin fa huwa fi kitabillah azza wa jalla alladzi huwa kalam rabbil alamin asyaddu karahah wastabsya'an wa haqqu aula yang kan yutajannab. Maka kalau itu perkataan manusia saja nggak enak didengar dan dapat membuat rancu makna, gimana itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak dan lebih utama untuk kita jauhi dari makna-makna yang tidak pas seperti itu. Waqad ja'a an Abdullah bin Umar annahu qala, dan juga asal dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan laqad ishna murhatan min dahrina. Kita telah tinggal beberapa saat dari waktu-waktu kami dengan Nabi SAW maksudnya. Wa inna hadana la yu'tal iman qabla al-Qur'an. Ini salah satu metode belajar Quran para sahabat ya. Jadi para sahabat itu dan juga nanti buat teman-teman di sini khususnya dan para peserta yang menyimak ketika kita dakwah itu, misalnya kita mau ngajarin Quran, ngajarin tahsin, ngajarin tahfidz, jangan langsung mencekoki dengan Quran saja. Ajarkan dulu apa dengan iman, dengan akidah, dengan konsep mengenal Allah, ma'rifatullah, itu dulu. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, kita ini didatangkan iman dulu sebelum Quran. La yu'tal iman qabla Quran. Jadi para sahabat menjadi sahabat Nabi itu asalnya memang dari Quran. Tapi kenapa Quran? Karena ada konsep iman. Mereka mengenal iman, mengenal tauhid, mengenal Allah. Maka maksudnya ketika kita bisa mengajarkan Quran yang itu juga mulia dan dibutuhkan oleh Islam, jangan lupakan aspek tauhid, jangan lupakan aspek akidah, jangan lupakan aspek ma'rifatullah. Jangan sampai orang pintar ngaji tapi dia nggak kenal sama Allah. Karena nanti dia pintar ngaji tapi dia misalnya sholatnya bolong-bolong, kan aneh gitu ya. Dia pintar ngaji tapi dia nggak kenal sifat-sifat Allah. Dia akhirnya nggak pernah berdoa sama Allah. Dia merasa cukup dengan apa yang udah ada, nggak pernah tawakal sama Allah. Ya, ini kan akhirnya jadi bermasalah. Maka penting bagi para pengajar Quran, bagi para pendakwah Quran, menyelipkan nilai-nilai akidah, nilai tauhid dalam pengajaran Quran. Ya, sebagaimana yang belum sampaikan, ya, metode pengajaran Qurannya sahabat. Wa tunazzilu surah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan surat
setiap sesuatu diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya. Fayata'allam halalaha wa haramaha. Maka diajarkanlah, diajarilah apa yang halal dan haram, maksudnya aspek hukum atau aspek syariat. Fayata'allam halalaha wa haramaha wa amroha wa zajroha, apa yang diperintah, apa yang dilarang, dan satu lagi yang paling penting, wa ma yambaghi an yaqif indahu minha, dan mana yang pas untuk kita berhenti dalam ayat-ayat tersebut. Jadi Nabi itu sudah mengajarkan kalau wakaf itu yang benar, jangan sembarangan kita wakaf. Fafi qauli Ibnu Umar dalilun, dan dari kata Ibnu Umar ini adalah petunjuk anna ta'lima dzalika tauqifun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innahu ijma'un min as-sahabah radhiyallahu alaihim. Dari perkataan Ibnu Umar bisa mengatakan bahwasanya pengajaran dengan tam, bedakan dengan teorinya. Teori wakaf tam dengan pengajaran wakaf tam itu beda. Maksudnya pengajaran wakaf tam itu wakaf ideal. Kita berhenti pokoknya sesuai dengan tema, sesuai dengan bahasan yang pas. Itu tauqifi. Itu adalah perintah dari Rasul. Itu ada dalilnya, itu ada hadisnya, itu ada riwayatnya. Tapi teori tentang tam, bagaimana kita menentukan tam, itu baru ijtihadi. Ada analisis ulama di situ. Wa innahu ijma'u min as-sahabah, itu juga kesepakatan para sahabat. Jadi nanti wakaf itu jangan lagi patokan hanya halaman. Wakaf itu jangan lagi patokannya hanya per lembar. Wakaf itu jangan lagi patokannya hanya yang kita tahu sesuai rasa kita. Saya rasanya lebih enak di sini, padahal kita nggak ada ilmunya tentang itu, ya kan? Gitu ya. Semoga Allah meridhoi mereka. Ini berapa? Jam berapa tuh sangat? Pukul 6 kifayah ya. Baik. Sedikit lagi kalau gitu. Maksimal itu kan. Ya. Baik, kita lanjutkan satu bab ini. Wa mimma yu'akkadu dzalika wa yaqtahu ma haddatsanahu syaykhuna Abu Al-Fatih qala haddatsana Bishr bin Abdullah Al-Hafi Al-Baghdadi qala haddatsana Ahmad bin Musa qala haddatsana Ali bin Abdurrahman Ar-Razi qala haddatsana Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hawdali qala haddatsana Shalih Al-Hashimi qala haddatsana Abu Al-Milih yani Ar-Raqa wasmuhu Al-Hasan ibn Umar bin Maimun bin Mihran qala inni la aqsha'iru min qira'ati aqwamin. Nah, ini menerangkan satu hadis ini menerangkan di zaman sahabat aja itu udah ada orang yang bacanya cuma patokan tertentu. Jadi bukan patokan tertentu, bukan patokan tema, tapi patokan per berapa ayat, per misalnya per 10 ayat atau per halaman bahkan. Itu udah ada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Ini la aqsha'iru min qira'ati aqwamin yara ahaduhum hatsman alaihi an la yaqsar an la yuqassir 'ala al-mushur an la yaqsur 'ala al-mushur innama kanat al-qurra taqra'u qasas in talat aw qassara. Kata beliau Ibnu Mihran mengatakan, saya itu heran, kata beliau, saya itu aneh ya, merasa aneh, ada suatu kelompok gitu ya, baca Quran itu kok patokannya hanya misalnya per 10 aja, per 10 ayat. Jadi misalnya lagi sholat, utama kita tarawih, patokan pokoknya satu rakaat 10 ayat, dua rakaat kedua 10 ayat. Kalau zaman sekarang nanti per satu halaman, per satu lembar, gitu kan, atau per satu kaca, gitu. Padahal kata Ibnu Mihran, para salaf kita terdahulu, innama kanatil qurra taqra'ul qasas in talat aw qasrat. Para salaf itu kalau baca Quran, apalagi yang itu banyak membicarakan suatu kisah tertentu, tema tertentu, itu dibaca semuanya tuntas. Mau itu pendek, mau itu panjang. Kalau pendek, nah memang nanti potong. Ibnu Mihran memberikan kasus yang belum pernah dengar. Yang perlu lihat jadi beliau istilahnya apa ya? Istilahnya curhat gitu ya. Curhat yang positif ya. Curhat yang positif yang juga diriwayatkan oleh para ulama setelahnya. Kata beliau, lupa nggak lambat. Oh ya udah, silakan. Nyampaikan aja. Contoh kasus yang beliau dapati adalah, kata beliau pada hari ini, kata Ibnu Mihran zaman beliau ya, zaman beliau bukan zaman sekarang. Kata hari ini saya mendengar
Ada orang dalam sholat baca ayat demikian, Al-Baqarah 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allahu akbar. Wa yaqulu fi raqti tsaniyah ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Maksudnya apa? Jadi dia itu bacanya cuma sampai baca Al-Baqarah cuma sampai 10. Terus rakaat kedua disambung dengan langsung ala innahu. Kalau Abu Amr, sebelum saya baca Abu Amr, belum mengkritisi ini karena pembahasan ini pokok di ayat Al-Baqarah ayat 11 ini inna nahnu muslihun, ini masih hasan, kategori hasan. Artinya nanti dia harus dibaca sambungan gitu ya. Karena ala innahu muslihun itu sebagai penegasan dari pernyataan orang-orang munafik bahwasanya mereka mengatakan muslih padahal mereka mufsid. Penegasan untuk menolak pernyataan orang munafik yang mengatakan mereka orang berbuat kebaikan di muka bumi. Tapi justru Allah bantahan Allah terhadap perkataan orang munafik atau kepada orang kafir nanti seperti mengatakan wa qalu takhadallahu walada wa qalu takhadar rahman walada, ini nggak boleh diputus. Mau itu terpisah dengan rakaat lainnya ataupun yang sifatnya diputus secara alami atau secara total gitu. Maka yang bingung ini nggak boleh begini, begini, ini nggak tam begini, jangankan kaf ini nggak masuk tam apalagi tam ya begitu, karena masih ada keterkaitan makna dan iqrar. Kalau Abu Amr fahada yubayyin anna as-sahabah radhiyallahu alaihim kanu yatajannabuna al-qat'a 'ala al-kalam alladhi yattasilu ba'duhum bi ba'd. Kata Abu Amr ini menjelaskan kepada kita bahwa sahabat itu menjauhkan dari memutus total suatu ayat ya yang kalamnya masih bersambung dengan sebagian lainnya, wa yata'allaq akhirahu bi awwalihi, atau ayat misalnya ayatnya panjang kita baca cuma setengah, misal di mana Al-Baqarah 282 tentang ayat utang piutang, misalnya kita pada kepanjangan kita baca setengah doang. Ya, saya ayat ayatum bidainin baca sampai misalnya sampai mana misalnya ya sampai misalnya sampai saya mana waktu walaktub bain katib wala yahba katibun ayat baka ma'an lahu fal yaktub fal yumdir dari alaihi wal yatakra wala yabkhas min syai'a titik gitu. Berarti wala yabkhas min syai'a. Allah Akbar. Nah ini enggak walaupun enggak sampai haram karena sebagian orang mengatakan ada kebolehan pada sebagian kondisi kita membaca sebagian ayat, contohnya seperti istidlal, menyampaikan dalil, boleh kita ambil sebagian. Tapi dalam rangka tilawah banyak ulama tuh memakruhkan bahkan mengharamkan baca setengah-setengah kalau tilawah ya, bukan istidlal, tilawah. Soalnya karena paling panjang satu halaman sendiri kita baca setengahnya, padahal masih berhubungan itu. Baca ayat utang piutang Al-Baqarah 82 sempurnakan itu. Dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai akhir ya, harus dibaca tuntas. Di anna Maimun ibn Mihran inna mahaka dzalika anhu wa min kibar tabi'in wa laqad jama'atun minhum. Dan Maimun bin Mihran yang menghikayatkan cerita itu seorang tabi'in. Dan beliau ketemu sahabat. Jadi orang yang suka membagi-bagi dengan pembagian yang sifatnya matematis. Nah, pembagian matematis dalam bacaan itu sesuatu yang enggak baik. Pembagian matematis ya dalam wakaf ayat itu kurang baik. Per 10 ayat, per 5 ayat, per satu halaman, per lembar, per ini itu kurang baik, walaupun nggak dikatakan haram tapi kurang baik karena itu bukan kebiasaan para sahabat. Bedakan dengan menghafal. Nah, dalam riwayat lain dari Ibnu Umar mengatakan para sahabat itu nggak akan berpaling dari 10 ayat setelah menghafal dan memaknainya dan mengamalkannya. Itu rangka menghafal. Jadi kalau tahfidz sebenarnya nggak apa-apa juga itu menghafal misalnya mampunya 5 ayat, 3 ayat, 10 ayat. Memang kemampuan itu berbeda-beda. Tetapi dalam rangka tilawah, walaupun antum misalnya menghafal perhitungan matematis 10, 5, 15, 20, satu halaman, 2 halaman, tetap harus berpatokan kepada bahasan tema. Baik dari sisi makna ataupun dari sisi i'rab, bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau menghafal silakan sebenarnya hitungan matematis. Ya, walaupun idealnya kembali lagi ta'limut tamam, mengajarkan kepada wakaf yang ideal.
fadalla jami'a ma dzakarnahu ala wujub istiqbal qat'i ala tamam wa tajannabul qat'u ala al-qabih wa haqqun ala ta'limi dzalika wa ala ma'rifatihi. Baik, dikit lagi kita habiskan bab ini. Jadi tentang anjuran tamam. Nah, apakah memang harus seperti itu? Berarti kita harus tamam terus dong. Nah, ternyata ada rukhsah. Fa amal qat'u ala al-kafi. Nah, sini disinggung tentang waqaf kaf. Ya, kaf itu nanti maksudnya dia masih ada hubungan makna, tapi masih ada hubungan makna, ya, walau sudah tidak ada hubungan i'rab. Jadi maknanya masih ada sebenarnya, cuma hubungan bahasanya sudah nggak ada hubungan. Jadi kaf ini maksudnya wakaf ini cukup, kita berada di situ sebenarnya sudah cukup, karena dia sebenarnya walaupun masih ada keterkaitan makna, dia tidak ada indikasi bahasa yang mendukung untuk harus dilanjut. Contoh, di sini kata Imam Ad-Dani, fa'amal qat'u 'alal kafi alladhi wadulat tamam famusta'mal jaiz. Maka dia boleh digunakan dan bahkan Nabi sendiri juga membolehkan mentakrirkan itu. Wa qad di sunnah. Jadi al-kafi ini juga yang nanti disebutkan Imam Ad-Dani. Kalau di definisi kita sampaikan di ilmu waqaf dalam Jazariyah, dalam Tuhfah, dalam Tuhfah ada Jazariyah salah di toko lainnya. Kan biasanya kaf itu tadi yang saya sampaikan berhenti di makna yang maknanya masih ada hubungan dengan kata setelahnya, tapi ya sudah tidak ada hubungan. Tapi kalau kafi menurut Imam Ad-Dani sebenarnya dia udah memang nggak ada hubungan makna secara langsung. Artinya dia memang belum habis tema, tapi berhenti di situ sudah cukup kalau kita mau diputus seutuhnya. Gitu. Jadi dia derajatnya sedikit di bawah tam. Tam itu udah totalitas, berarti habis tema. Tapi kalau kaf sebenarnya masih ada sedikit tema yang harus dilanjut dari ayat setelahnya. Cuma berarti di situ sudah mencukupi untuk selesai. Di bawahnya tingkatan tam. Wa qad waradat sunnah an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tawqif anhu bi istimalihi kama haddatsana Muhammad bin Khalifah al-Imam qala. Ini langsung aja ke bagian kepala Rasulullah ya. An bin Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waqaf kaf ini dalilnya dari tindakan sahabat yang diiyakan Nabi. Itu apa? Suatu saat Ibnu Mas'ud disuruh baca Al-Qur'an ke Nabi. Ini juga termasuk sunnah. Boleh seorang murid bacakan Al-Qur'an kepada guru. Ketika guru minta bacakan Al-Qur'an kepada saya, baca. Rasulullah aja yang diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, beliau minta sahabat baca Al-Qur'an, sahabat mengiyakan. Jadi sunnah kita mendengarkan bacaan Quran orang lain. Iqra alayya, kata Nabi, coba bacakan Quran kepada saya. Faqultu lahu aqra'u alayka wa alayka unzil. Ini bentuk tawadunya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bilang, saya baca Quran kepada kamu wahai Nabi, sementara Quran bukan kepada kamu. Saya nggak layak lagi. Kata beliau, faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang kalau dengar bacaan Quran dari selain saya. Jadi maksudnya kita harus punya kesempatan juga dengerin orang baca Quran. Jangan kita doang yang baca Quran sendiri. Qala faftahtu suratan nisa. Ibnu Mas'ud baca Quran, baca apa aja? Kebetulan dia baca surat An-Nisa. Falamma balaghat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi berkata, beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, qala fara'aituhu wa 'ainahu tadrifani dumu'an. Faqala li hasbuk. Saya baca sampai itu ternyata Nabi menangis. Ya, sampai menghayat-hayat yang disampaikan, menangis bercucuran air matanya. Terus beliau mengatakan hasbuk, cukup. Beliau kata Ibnu Mas'ud cukup. Kalau udah tidak ayat ini, pembahasan di sini kata Imam Ad-Dani, ala taro annal qat'a ala qawli syahida, tepatnya surat An-Nisa ayat 41, kaf walaysa bitamam. Dia kaf, dia enggak ideal, dia cukup aja. Kenapa? Karena secara makna fakaifa yakunu haluhum idza kana hadha yawma idzi yawaddu alladziina kafaru fama qablahu muta'alliqun bima ba'da. Maksudnya kan ayat yang ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maksudnya ayat ini membicarakan tentang bahwasanya Rasulullah dan para nabi sebelumnya itu akan didatangkan
seorang saksi jadi saksi di hari kiamat kelak. Yauma idzin ayat setelahnya 42. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang mendustakan Rasul dahulu ketika didatangkan saksi bahwa memang Nabi Muhammad itu seorang nabi, Nabi Ibrahim seorang nabi, Nabi Isa seorang nabi. Banyak orang-orang yang mengingkari dia, didatangkan saksi itu ternyata mereka dahulu nggak mengimaninya, mereka mengkafirinya. Maka ketika itu kata Allah, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasulahu tusawwa bihimul Allah wa la yaktumuna haditha. Mereka nyesel kenapa dulu saya nggak beriman. Sama seperti kayak di surah An-Naba itu. Ya, ya laitani kuntu turaba. Ya, penyesalan orang kafir di hari kiamat, di hari akhir kelak ketika didatangkan saksi-saksi bahwasanya memang para nabinya adalah seorang nabi yang itu sebagai seorang nabi gitu ya. Maka kalau kita berhenti di syahidan tadi ya, Anda sahabat satu sebenarnya butuh keterangan lebih lanjut cara makna. Kapan didatangkan saksi seorang rasul itu menegaskan kebenaran seorang rasul itu? Yang nanti di yaumul idzin, maksudnya apa? Yaumul qiyamah, gitu ya. Yang nanti orang-orang kafir akan menyesali tindakan mereka. Nah, kalau kita berhenti di 42-nya, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul law tusawwa bihim Allah wa la yaktumuna haditha. Itu baru taman. Kita kisah selesai itu. Wa huwa fil ayati tsaniyah. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah an yaqta'a dunahu ma'a taqarrubi ma bainihima ma bainahuma. Fadalla dzalika dalalah wadhihah ala jawaz al-qat'i al-kafi wa wujub istimalihi wa billahi taufiq. Selesai bahasan ini. Jadi kata Imam Bardari, pada sebagian kasus ini boleh kita wakaf pada sebenarnya temanya belum habis, bahkan masih ada hubungan ya makna. Tapi karena mungkin cukup berhenti di situ kan dipahami ya, kita berhenti di syahidan, pakai faidah jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala awwal syahid. Jelas tentang bahwasanya ayat ini membicarakan tentang adanya persaksian nanti terhadap setiap rasul yang diutus di dunia. Tetapi kapan itu kan belum ada di ayat setelahnya. Tapi karena udah jelas ayat itu maknanya, maka berarti situ kaf. Tapi enggak ideal. Dia cukup tapi enggak ideal. Oleh karenanya sebagai penutup saya sudah simpulkan terkait bahasan ini. Ya, bahwasannya bab ini setidaknya membagi klasifikasi idealitas wakaf. Membagi klasifikasi idealitas wakaf. Yang pertama, idealitas wakaf itu atau wakaf tam itu tuntas itu surat. Itu sepakat. Antum bisa baca sampai Al-Fatihah waladhdallin tuntas. Itu ideal, itu cukup. Jadi ada kategori, ada kategori cukup. Satu surat penuh, antum baca Al-Baqarah 2 sampai 286 satu kali duduk, satu rakaat salat itu pasti sudah ideal, sudah cukup, sepakat. Ya. Ada yang kedua, tuntasnya itu hitungannya tema dalam satu surat. Ya, misalnya kita baca surat Al-Baqarah, baca Ali Imran panjang-panjang. Kan kita semua yang kan antum saya pun juga belum sanggup baca satu surat itu satu rakaat. Kalau dibagi berbagai rakaat seperti tarawih insyaallah bisa. Tapi satu rakaat kita baca misalnya witir aja, satu rakaat witir baca 10. Kayaknya zaman kita jarang yang sanggup baca seperti itu. Maka dibaginya tak per tema. Al-Baqarah 1 sampai 5, 6 sampai 7, 8 sampai 3, 20, 21 sampai 25 sampai mana sampai sampai dalam taf'aw basyir ladina amanu, terus dibagi per tema-temanya itu ya, bagi per tema-temanya itu, maka itu masuk ideal juga dan cukup juga. Tingkatan kedua tuh ideal sokok. Kalau kita nggak bisa satu surat, catatannya kalau surat panjang ya, kalau juz'an saya rasa kita sangat mungkin di satu surat, bahkan kan nambah pun kita bisa satu surat itu langsung dibaca bisa satu rakaat atau satu makroh atau kesempatan. Ya, tapi kalau yang Al-Baqarah, Al-Imran yang apa namanya yang samutiwal 7 surat yang panjang-panjang, maka saya rasa kita bisa pakai yang kedua yang tema. Nah, kalau nggak bisa tema juga, maksudnya kita kadang belum paham banget bahasa Arab atau kita nggak punya mushaf terjemah. Jadi salah satu yang paling mudah buat kita tahu tema itu adalah dari mushaf terjemah. Ya, terjemah itu kan biasanya terjemah ada tema-temanya tuh. Kita taklid itu dengan itu tuh. Atau dengan ain. Ain itu adalah tanda ruku ya. Yang ini sebenarnya ijtihad dari ulama Bukhara. Ulama Bukhara yang membuat mushaf pada masanya
Dan itu merupakan tradisi dari kalangan mazhab Hanafiyah. Mereka wakaf dengan tanda rukuk agar kalau wakaf di situ kita mudah kita cukup untuk rukuk. Jadi wakaf tam, gitu ya. Kalau dalam terminologi sebelumnya kita falsafah kalangan Dr. Kahilah, ain itu sebelum zaman golongan Bukhara yang buat tanda rukuk itu per unsur per 1/10 ya untuk menghafal. Maka bisa pada itu tema itu yaitu musam terjemah dari ain atau kita belajar bahasa Arab dan tafsir. Nah itu yang paling tinggi. Jadi kita nggak patokan ain itu nggak apa-apa, nggak pakai patokan terjemah itu nggak apa-apa. Kita bisa menerka-nerka dari ilmu tentunya ya. Mana yang bisa cocok temanya berhenti. Nah terakhir kalau tadi nggak bisa tema karena misalnya kondisi tertentu, bisa jadi imam teraweh kalau mau bertema kadang pun juga masih nggak pas gitu ya, terlalu panjang gitu jamaah juga akan kurang kurang menikmati misalnya karena terlalu panjang misalnya. Maka kita minimalnya mau tetap dapat idealitas wakafnya adalah kita tuntas suatu makna kalimat dalam suatu ayat itu paling minimal. Yang itu nanti masuk kategori cukup atau kaf tapi enggak tam begitu. Jadi seminimalnya kita tuntas dulu kalimat ayat itu. Itu paling 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 minimal untuk membahas tentang identitas wakaf. Jadi jangan sampai ayatnya itu bicara ayat itu misalnya masih ada ketersambungan makna yang harus diperjelas, tapi kita udah berhenti sebelumnya. Begitu. Contoh misalnya yang sederhana Al-Baqarah itu yang fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna allati wa quduhan nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Itu saran saya jangan langsung berhenti di situ. Lanjutin dulu basyiril ladzina aman. Agar menjelaskan mana kategori orang dapat azab, mana kategori orang dapat kabar gembira. Begitu. Nah, itu belum kaf itu masih ada kelanjutan maknanya. Begitu ya. Atau misalnya lagi tentang ada yang kalau ini bahkan masuknya kategori hasan nanti nih, masih ada semua i'rab. Kalau kalian yang sudah hafal di surat An-Nahl itu ada awal halaman apa? Liyakfuru bima atainahu. Nah, jangan langsung mulai baca di sini liyakfuru. Baca awal Allahu Akbar liyakfuru supaya mereka kafir. Siapa yang baca kafir? Tiba-tiba langsung baca liyakfuru gitu ya. Atau Al-Isra ada juga awalnya apa? Illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sebelum kulla ini kita ma'akil itu soal jinnu gitu. Awal-awal langsung ilah. Nah, itu secara nahwu itu juga ada keliru. Kita langsung mulai dan kita wakaf sebelumnya. Begitu. Ya, dan contoh-contoh nanti akan disinggung di pertemuan selanjutnya. Ini gambaran dasar aja. Dalilnya tadi disampaikan dari tafsir Tabari dan Ustaz Imam Ahmad. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang Mudani dan kita Mustafa dan pembahasan satu bahasan umum terkait anjuran tamam. Jadi kita usahakan sebelum nanti kita membahas teori rincinya dan kasuistiknya sebisa mungkin kita tamam ya wakafnya karena itu adalah sifatnya itu adalah tauqifiyah. Tapi teorinya kasuistik itu ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi nggak? Ada diskusi ini? Nggak ada. Baik, kalau begitu kita cukupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran barakallahu fiik. Kami sampaikan kepada Kiai Haji Abid Fathur Rahman Ali juga sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kegiatan kita bertilawah Al-Quran. Amin. Jazakumullah khairan katsiran barakallahu fiikum. Juga kami sampaikan kepada seluruh peserta daurah baik yang online maupun offline. Semoga apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah kita tutup doa pada kita pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Doa kepada majelis.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita gunakan surat syari'iyah wahid dan thalatha. Allahumma salli أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفى عن ذكرك الغافلون. Kami yang pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.